Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi kelas 10 semester 2 atau semester genap dengan topik tata nama senyawa. Tata nama senyawa di sini senyawanya adalah senyawa biner, berarti dua ya. Senyawa biner itu bisa nanti sesama non logam, Nah, jadi di sini sesama non logam itu bila non logam dengan non logam. Nanti terakhirnya itu dikasih akhiran ida. Jadi dikasih terakhirnya akhiran ida. Kemudian kenapa di sini ada apa? Nanti angka indeks atau awalan itu digunakan bila dua-duanya ini non logam, dua-duanya non logam itu bisa membentuk senyawa lebih dari satu. Nah, jadi nanti ada angka indeks itu kita sebutkan. Kalau satu itu namanya mono, kalau dua berarti di, kalau tiga berarti tri, kalau empat itu tetra, kalau lima itu penta, dan kalau enam heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Nah, jadi kenapa di sini ada awalan seperti ini? Karena senyawanya itu membentuk lebih dari satu macam. Contohnya CO, C sama oksigen ya. C sama oksigen itu bisa membentuk dua, yaitu CO dan CO2. Contohnya di sini CO. Saya kasih contoh. Kemudian untuk awalan mono yang di depan itu tidak perlu ditulis. Untuk yang di depan tidak perlu ditulis. Untuk selanjutnya ditulis. Jadi misalnya di sini CO. Ini kan namanya harusnya kan monokarbon monooksida. Maka mono yang di depan tidak perlu ditulis. Maka di sini namanya karbon monooksida. Kemudian kalau CO2 berarti karbon dioksida. Kemudian misalnya SO3 berarti apa? Karbon trioksida. Misalnya N2O3. Di sini awalan digunakan, maka dinitrogen trioksida. Di sini dinitrogen trioksida. Dan kalau N2O5 dinitrogen 5 apa 5 penta, dinitrogen pentaoksida. Nah, ini contoh-contoh senyawa biner sesama non logam. Itu masih banyak ya. Misalnya P2O3 difosfor trioksida. Ini ada SO3, ada SO2. SO2 belerang, ya, bukan karbon tapi di sini belerang. Belerang trioksida ya, belerang trioksida. Dan ada SO2 belerang, berarti kalau dua dioksida. Nah, terus misalnya ini dinitrogen trioksida, dinitrogen pentaoksida. Mungkin ada contoh lagi. Misalnya P2O3 difosfor pentaoksida. Difosfor pentaoksida. Ini adalah contoh-contoh senyawa biner yang berasal dari sesama non logam. Terus bagaimana kalau
satunya logam jadi logam sama non logam. Untuk kalau senyawa biner yang logam dengan non logam, maka angka 2 di T ini tidak digunakan lagi. Di sini B senyawa biner, masih senyawa biner yang berasal dari logam plus non logam. Ini sama ya. Nanti juga diakhiri dengan kata ida. Contoh logam, misalnya sini NaCl. Nah, sudah tidak asing lagi NaCl dan namanya kation. Ini kation disebut dulu ya. Ini namanya kation, yang Cl ini anion. Maka namanya apa? Natrium klorida. Natrium klorida. Kemudian misalnya MgCl2. Apa namanya? Magnesium klorida. Magnesium klorida. Nah, di sini angka 2 tidak perlu disebutkan D lagi ya. Karena dia yang tadi itu untuk sesama non logam. Kemudian AlCl3, apa namanya? Aluminium klorida. Sekarang masih senyawa biner logam sama non logam, tapi yang mempunyai bilok, jadi logamnya itu mempunyai bilok lebih dari satu jenis atau lebih dari satu macam. Jadi ya, ini namanya aluminium klorida. Terus bagaimana kalau oksigen ya? Misalnya kalau sama oksigen, misalnya Na2O. Nah, berarti tetap angka 2 ini nggak usah disebutkan D. Maka namanya natrium oksida. Natrium oksida. Misalnya CaO, maka namanya kalsium oksida. Kalsium oksida. Ini senyawa-senyawa biner logam dan non logam, dan untuk logamnya hanya mempunyai bilangan oksidasi satu macam. Jadi misalnya Na itu golongan 1A, maka biloknya plus 1. Mg golongan 2A, biloknya plus 2. Al golongan 3A, biloknya plus 3. Nah, sekarang bagaimana kalau logamnya itu mempunyai lebih dari satu macam biloknya? Jadi mempunyai bilangan oksidasi lebih dari satu macam. Nah, misalnya nih, di sini contohnya masih logam plus non logam. Nah, sama nanti dikasih akhiran ida. Nah, sekarang contohnya misalnya sini besi. Besi punya plus 2 sama besi punya plus 3. Nah, kalau misalnya dia bersenyawa sama Cl, misalnya FeCl2, maka nanti namanya bilangan oksidasinya itu dikasih tanda kurung siku. Kemudian tanda kurung saja, tanda kurung, kemudian dikasih angka Romawi. Nah, jadi ini namanya berarti besi dalam kurung 2 tutup kurung klorida. Nah, berarti di sini maksudnya besi mempunyai bilangan oksidasi plus 2 klorida. Terus kalau misalnya ini Fe2O3, berarti di sini besi mempunyai bilangan oksidasi plus 3, maka jangan lupa dikasih tanda kurung. Maka ini namanya besi 3 Romawi oksida.
Cu misalnya, CuO, CuO. Atau gini saya tulis, Cu itu punya plus 1 sama Cu punya plus 2. Maka ini kalau sama Cl, CuCl2. Berarti di sini tembaga punya bilangan oksidasinya plus 2. Maka namanya tembaga dalam kurung 2 klorida. Terus kalau yang plus 1 misalnya Cu2O. Di sini namanya apa? Tembaga 1 Romawi oksida. Itu karena dengan oksigen. Nah, perhatikan. Misalnya kalian bertanya dalam hati, loh itu kok plus 1, dari mana caranya? Pada materi redok tentang bilangan oksidasi. Nah, itu kalian buka lagi, pahami lagi, nanti akan bisa. Misalnya ini ya, Cu2O. Kenapa di sini Cu tembaganya plus 1? Coba perhatikan. Cu2O. Ya, di sini Cu2O. Jumlah bilangan oksidasi ini kalau dijumlah sama dengan 0. Terus kemudian di sini yang kita cari 2, berarti 2X. Sedangkan O dalam senyawa berarti min 2. 2X min 2 sama dengan 0. 2X sama dengan min 2-nya pindah di ruas jadi positif. Maka X sama dengan ketemu 1. Nah, sehingga di sini tembaganya 1. Nah, jadi untuk mencari bilangan oksidasi dari senyawa biner yang mempunyai bilok lebih dari 1 macam atau 1 jenis, kalian bisa buka lagi bagaimana caranya mencari harga bilangan oksidasi. Nah, ya. Sekarang ada yang namanya senyawa ion. Oke, saya hapus. Senyawa ion itu bila terionisasi, ini ada senyawa ion, itu berarti ada kation dan ada anion. Jadi kalau dia terionisasi, senyawa ion itu akan menghasilkan kation dan anion. Contohnya misalnya NaCl, kationnya adalah Na+, anionnya berarti Cl-. Kemudian misalnya CaO, berarti kationnya adalah Ca2+, anionnya O2-. Jadi ada kation-kation dan ada anion-anion. Untuk anion bisa anionnya itu 1 unsur atau 1 atom, bisa juga dengan poliatom. Poliatom itu nanti misalnya SO42-, berarti lebih dari 1, ada S, ada O. Sekarang bagaimana kation kalau ketemu anion membentuk senyawa? Nah, jadi nanti ya ada kation, ada anion. Jadi misalnya kation-kationnya, misalnya ada kation, kemudian jadi udah gini aja ya, kation misalnya ada Na+, ada Ca2+, ada Al3+, ya udah ada besi. Anionnya itu ada O2-, ada Cl-, misalnya ada Cn-, cyanida, kemudian ada OH-, kemudian nanti ada SO42-, berarti ini lebih dari 1, poliion atom. Kemudian ada CO32-, kemudian ada NO3-. Nah, sekarang
bagaimana caranya kation kalau ketemu anion. Kamu atau kalian disuruh menuliskan rumus senyawanya. Nah, rumus senyawanya. Nah, misalnya yang saya hapus ya. Misalnya kationnya hanya K+, ini kationnya. Sedangkan ini anionnya. Anionnya bisa Cl-, bisa O2-, bisa OH-. Nah, ini. Terus misalnya lagi ini OH-, kemudian misalnya NO3-, kemudian contoh lagi misalnya SO42-. Nah, sekarang kationnya hanya K saja, K+. Maka dia akan bisa membentuk senyawa ion. Berarti ini senyawa ionnya. Sekarang misalnya K+ ketemu Cl-. Jadi di sini K+ ketemu Cl-. K+ ketemu Cl-. Maka jadi apa? Jadi KCl. Kemudian K+ ketemu O2-. Caranya gini ya. Jadi sudah saya terangkan di reaksi redoks. Jadi unsur melepas itu harus sama dengan unsur yang menerima. Jadi misalnya ini K hanya melepas 1, Cl-nya juga menerima 1, berarti pas. K melepas 1, Cl-nya menerima 1, jadilah senyawanya KCl. Terus kalau K mau berpasangan sama O atau bersenyawa dengan O, K melepas 1, sedangkan O menerima 2, O-nya itu menerima 2, sedangkan K hanya melepas 1, maka O butuh K sebanyak berapa? Butuh K sebanyak 2 lah ya. Maka jadilah senyawanya K2O. K2O. Kemudian kalau K ketemu OH-, melepas 1, menerima 1, pas, jadilah KOH. Kemudian K dengan NO3-, sama-sama berarti melepas 1, menerima 1, jadilah senyawanya KNO3. Terus kalau K ketemu SO42-, perhatikan, K-nya melepas 1, SO4 ini butuh 2, maka sudah saya katakan bahwa elektron yang dilepas harus sama dengan elektron yang diterima. Nah, jadi di sini K melepas 1, SO4 menerima 2, maka SO4 2- ini butuh 2K. Jadilah rumus K2SO4. Nah, jadi ini jadi ada kation, ada anion membentuk senyawa ion. Nah, sekarang bagaimana kalau saya ganti kationnya, anionnya tetap, kationnya yang saya ganti. Di sini ulangin ya. Karena kationnya yang saya ganti. Misalnya Ca2+. Nah, otomatis senyawanya berbeda semua nanti. Nah, sekarang Ca2+ berarti Ca melepaskan 2. Terus mau gandengan sama Cl- atau mau bereaksi dengan Cl-. Cl-nya hanya membutuhkan 1, menerima 1. Yang Ca melepas 2. Maka elektronnya yang dilepas Ca ini harus diterima semua oleh Cl. Padahal Cl hanya butuh 1. Ca-nya melepas 2. Maka supaya elektron Ca itu diterima semua oleh Cl, maka Ca ini butuh Cl sebanyak berapa? Sebanyak 2. Jadilah rumus CaCl2. Jadilah rumus CaCl2. Kemudian sekarang selanjutnya Ca2+.
sama O2-. Kationnya Ca2 plus, anionnya O2-. Berarti sama. Melepas 2, menerima 2. Berarti sama ya. Sama, jadilah CaO. CaO. Ya. Terus bagaimana kalau Ca ketemu OH-? Ca-nya melepas 2. OH itu hanya menerima 1 OH-. Maka Ca itu butuh OH sebanyak 2. Jadi ini OH ya, tidak H saja tapi OH. Maka jadilah rumus CaOH2. Kenapa Bu kok dikasih tanda kurung? Kalau tidak saya kasih tanda kurung, ini misalnya kamu OH2, maka angka 2 ini hanya untuk H, O-nya tidak ikut. Padahal ini harus OH. Nah, sehingga dikasih tanda kurung. Jadi CaOH2. Nah, ya. Terus Ca sama NO3-. Ca-nya melepas 2. Sedangkan NO3 menerima 1. CaNO3-. Maka jadilah apa? Maka di sini Ca kan butuh NO3- ini sebanyak 2. Maka jadilah Ca, ya. Kemudian ini kasih tanda kurung. Tanda kurung NO3 2. Kalau tidak dikasih tanda kurung, nanti akhirnya membacanya bingung. Jadi di sini kalau tidak dikasih tanda kurung, akhirnya kan seperti ini. CaNO3 2. Bisa-bisa ini nanti dikalikan, bisa-bisa jadi 32. Nah, jadi ingat ya, ini kasih tanda kurung. Nah, jadi maksudnya 2 ini semua untuk NO3 ini. Nah, kemudian Ca2 plus ketemu SO4 2-. Ca-nya melepas 2, SO4 2-, menerima 2, berarti pas ya. Maka jadilah senyawanya CaSO4. CaSO. Nah, ini bila kation membentuk anion, kemudian membentuk senyawa ion. Jadi kation ketemu anion membentuk senyawa ion. Terus kemudian saya akan nama senyawa asam. Bagaimana itu asam? Jadi nanti namanya selalu di depan ada kata asam. Terus kemudian kalau basa nanti ada di belakangnya hidroksida. Nah, jadi nanti kalau membentuk senyawa kalian bisa memberi nama. Nah, ini saya hapus. Jadi nama-nama asam gitu ya. Nama asam. Contohnya misalnya HCl, berarti ini namanya asam klorida. HNO3, itu namanya asam nitrat. Dapatkan. Jadi ada asam itu yang mempunyai 2 macam. Jadi misalnya gini, asam nitrat ada asam nitrit. Jadi bilangan oksidasi di sini kata it sama at itu mengikuti bilangan oksidasinya. Jadi kalau bilangan oksidasinya besar, yang tinggi, maka dikasih akhiran at. Sedang bilangan oksidasinya yang rendah, maka dikasih akhiran it. Jadi misalnya ini ada asam nitrit, saya kasih ini dulu, nitrit sama nitrat. Jadi HNO2 dulu, kemudian HNO3. Nah, ini asam nitrit. Berapa bilangan oksidasinya asam nitrit? Yang ini asam nitrat. Kemudian ada H2SO4, ada H2SO3, sama ada H2SO4. Maka yang SO3 namanya asam sulfit
sedangkan yang H2SO4 namanya asam sulfat. Jadi tadi saya katakan bahwa bilangan oksidasinya yang tinggi dikasih akhiran -at, yang rendah dikasih akhiran -it. Misalnya ini HNO2, kita mengulang cara bilok. Jadi berapa biloknya? HNO2. Berapa jumlah bilangan oksidasi ini? Sama dengan 0. H dalam senyawa plus 1. N kita cari berarti plus N plus 2, banyaknya O, biloknya O min 2 sama dengan 0. Berarti plus 1, ini X, ini min 4, berarti ditambah 1 tinggal min 3 ya. Berarti X min 3 sama dengan 0. Ketemunya plus 3. Nah, di sini pada asam nitrit biloknya N plus 3. Sekarang bagaimana? Asam nitrat apakah benar lebih besar? Sekarang kita cari HNO3. Jumlah bilangan oksidasi ini sama dengan 0. Sama dengan 0. Kemudian H plus 1, N kita cari plus X plus 3, banyaknya O, biloknya O min 2 sama dengan 0. Berarti ini min 6, ini plus 1 berarti tinggal plus 5 ya. Berarti X min 5, bukan plus 5, tinggal min 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan plus 5. Ternyata lebih besar. Sehingga di sini yang kecil asam, ini nitrit ya, bukan nitrat. Asam nitrit, asam nitrit, HNO3 asam nitrat, HSO3 asam sulfit, HSO4 asam sulfat. Jadi sudah kita buktikan bahwa bilangan oksidasinya yang lebih tinggi berakhiran -at. Bilangan oksidasinya yang rendah berakhiran -it. Nah, itu tata nama asam. Bagaimana kalau tata namanya basa? Jadi ini ya, contoh asam. Sekarang nama-nama basa. Untuk basa, jadi nanti dengan kata hidroksida. Jadi nama-nama basa. Contohnya NaOH. Maka di sini namanya natrium hidroksida. Kemudian CaOH2, maka namanya kalsium hidroksida. AlOH3, apa namanya? Aluminium hidroksida. Nah, ini adalah contoh-contoh nama basa. Jadi nanti belakangnya ada namanya hidroksida. Nah, sekarang bagaimana caranya memberi senyawa yang berasal dari kation sama anion yang tadi. Jadi nama-nama senyawa. Misalnya, berarti di sini saya tulis kation, ini anion, ini senyawanya, terus kemudian ini nama ya, namanya. Ini rumusnya, terus kemudian namanya. Sekarang kationnya, misalnya K+, anionnya misalnya NO3-, maka rumusnya kan berarti KNO3. Karena melepas 1 menerima 1, jadilah rumus KNO3. Namanya tadi NO3 kan berarti namanya asam nitrat. NO3 tadi kan namanya NO3 ini berasal dari HNO3. Jadi HNO3. Maka di sini namanya kalium nitrat.
maka di sini namanya adalah kalium nitrat. Nah, terus misalnya lagi K-nya masih tetap, anionnya saya ganti SO4 2-. Sekarang saya ganti, maka K-nya melepas 1, SO4 ini menerima 2, maka SO4 2- ini butuh 2K, maka jadilah rumus K2SO4. Maka namanya apa? SO4 2- tadi berasal dari asam sulfat, yaitu H2SO4, maka namanya kalium sulfat. Maka di sini namanya kalium sulfat. Nah, gitu caranya memberi nama. Ini rumusnya. Sekarang saya ganti misalnya Ca. Kalau saya Ca sudah Mg, tadi kan sudah Ca. Sekarang Mg2 plus. Kemudian anionnya saya ganti ya Cl-. Kemudian sama O2-. Kemudian saya ganti dengan CO3 2-. Ini CO3 2- itu berasal dari asam karbonat. Asam karbonat rumusnya H2CO3. Nah, sekarang ini ya. Sekarang Mg berarti ketemu Cl. Mg-nya melepas 2, Cl-nya menerima 1. Jadilah rumus MgCl2. Karena Mg butuh Cl sebanyak 2. Karena dia melepaskan 2 elektron, Cl hanya butuh 1. Supaya elektronnya Mg yang dilepas 2 diterima semua oleh Cl, maka Mg butuh Cl sebanyak 2. Jadilah rumus MgCl2. Nah, kemudian kalau namanya. Sekarang namanya apa? Mg magnesium ya. Maka namanya di sini magnesium klorida. Magnesium klorida. Terus kalau Mg ketemu O, Mg-nya melepas 2, O-nya menerima 2, pas ya. Jadilah rumusnya MgO. Namanya magnesium oksida. Magnesium oksida. Terus kalau Mg ketemu CO3 2- sama ya, melepas 2, menerima 2, pas. Jadilah rumus MgCO3. Namanya magnesium karbonat. Ini namanya adalah magnesium karbonat. Nah, ini cara-cara memberi nama senyawa. Jadi biasanya anionnya itu kamu harus hafal dia dari mana. Misalnya SO4 2-. SO4 2- itu dari rumus asam sulfat H2SO4. Jadi nanti bunyinya yang ngikuti. Jadi nanti bunyinya belakangnya sulfat. Kalau dengan nitrat NO3-. NO3- itu dari HNO3 asam nitrat. Maka nanti bunyinya belakangnya nitrat. Nah, kemudian CO3 2- di sini karbonat. Jadi berasal dari asam karbonat yaitu H2CO3. Maka ini senyawanya namanya berarti magnesium karbonat. Itu adalah tata nama senyawa, mulai senyawa biner dari dua-duanya non-logam atau sesama non-logam. Kemudian bila senyawa biner antara logam dan non-logam. Kemudian senyawa biner yang logamnya mempunyai bilog lebih dari satu macam. Kemudian bagaimana cara memberi nama asam, basa. Kemudian ini sebetulnya namanya garam ya, garam. Nah, sudah saya jelaskan semuanya. Mudah-mudahan kalian paham. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.